Tuh rajin dia. Kalau istrinya aja, cuma suruh istrinya. Sama kesukaan banget suami aku. Ini daging ayamnya yang tadi udah aku goreng sama ada kaki ayam itu. Ini rebusan kesukaan dia banget. Kemarin itu aku bikin pepayis ceritanya. Kita lipat. Dia itu seneng banget kalau udah aku bahanin ini tuh. Tuh suami aku mah kalau udah kerja dicuci dan belum selesai sedikit lagi tuh. Cuci piring gunung tuh. Tuh rajin dia. Kalau istrinya aja, cuma suruh istrinya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana pada sehat nih? Insya Allah semuanya pada sehat. Nah hari ini itu aku mau masak. Ini aku udah simpen apa itu ayam tiga potong, udah aku bumbuin juga tadi. Dan aku mau bikin enten, karena mau bikin pepayis enten juga, pepayis bugis itu kesukaan suami buat kerja besok. Dan hari ini tuh aku mau masak. Di sini juga ada ceker ayam yang udah aku rebus tuh. Jadi kalau soal ini tinggal goreng. Jadi ini nggak aku masak, ini udah kemarin ya, simpan aja di freezer. Sini juga masih ada apa itu kemarin aku simpan di kulkas, kita goreng aja kaki ayam. Ayo sekarang kita masak. Itu belum selesai ya, ini belum di ini apa itu mau bikin apa buat kompor belah sananya juga belum, karena kemarin hari Minggu kita undangan. Udah ngambil apa itu ini daun gedangan, itu kesukaan suami aku. Sekarang aku mau goreng ayam, nyambel aku udah, merebus ini, masak, dan juga mau bikin pepayis. Air dulu buat merebus daun ubinya. Aku kalau merebus apa itu dedaunan, kita kasih garam sama minyak sedikit aja. Aduh, garamku juga habis. Tuang minyak. Mau ngegoreng apa itu ayamnya dulu. Ini ada bekas lo goreng apa itu kaki ayam. Ada semua minyaknya. Tuh ayam itu aku pakai kunyit, bawang merah, bawang putih sama jahe. Aku cuci dulu apa itu daun gedang-gedangannya ini. Mau direbus. Karena kalau di kebun itu dia disisihin manuk atau dijalanin apa gitu, jadi harus disisih. Minyaknya udah panas, kita goreng dulu ayamnya. Nah sambil nunggu rebusan sama ayamnya, kita mau langsung masak aja. Di berasnya dulu. Ini aku balikin dulu. Ini udah mau mateng, jadi aku tinggal merebus nasi aja. Sekarang aku masak. Kita tutupin pintunya, soalnya kalau masak itu baunya itu sampai setengah 5. Itu batanya udah numpuk karena suami aku mau nyelesain ini, dan juga kita mau bikin kolam itu yang di depan. Dung tuh kalau dia pulang kerja tuh, Dung tuh belinya ya, jadi kalau pulang kerja sama aku tuh beli 2, 3 itu batanya tuh, karena kita bawanya tuh pakai motor. Ini ayamnya tadi tuh udah aku balikin, tapi nggak aku liatin. Nah itu dibalik lagi sekali lagi, karena suami aku tuh suka banget yang kering gitu, harus kering, dari gorengan apa.
Sebetulnya aku tuh males dari pagi juga suami aku. Kita masak sambil ngobrol ya. Jadi kalian tuh teman aku. Dari pagi itu aku tuh lemes. Mual lagi kayak pertama aku tahu hamil itu. Terus tadi pagi juga aku cuma ngangetin nasi gitu. Apa itu nggak ngebekelin suami aku juga buat bekal kerja. Biasanya kan dia itu cemilannya teh manis, terus nasi apa itu buat dia makan siang gitu. Aku bekelin. Jadi pagi itu betul-betul lemes, kepala aku tuh pening banget gitu. Sama mual juga, nggak tahu kenapa. Nggak aku bahanin sih, suami aku cuma dia sarapan aja di rumah tuh. Dan pagi itu aku tiduran aja. Terus tadi aku titip mie ayam itu sama adek, aku pengen mie ayam gitu. Di situ aku tidur sampai bangun itu setengah 2 itu aku baru sholat. Sekarang kita ngangkat apa itu? Nah, kesukaan banget suami aku. Jadi aku rebus. Jadi setelah ini aku mau bikin apa itu? Kita buang dulu airnya. Itu ayamnya. Bentar lagi nasi. Itu harus sering dibolak-balik. Kalau suami aku tuh makan itu nggak suka ya, dari itu apa aja itu dimakan. Kadang-kadang kalau aku lagi males gitu masak, paling dia pulang nanti dia masak apa kek. Kadang-kadang dia beli sayuran gitu. Pulang tuh ya dimasak sendiri sama dia. Jadi alhamdulillah suami aku tuh pengertian banget ya saat istrinya itu. Bukannya pas aku hamil aja sih ya, semenjak kami menikah itu kalau pas aku males belum hamil juga. Kadang-kadang dia yang masak. Nah waktu dia libur itu ya dia yang ngerjain rumah kayak nyapu, ngepel gitu. Kayak kemarin itu udah keliatin videonya. Waktu habis bikin ini kan berantakan tuh dia di bawah itu sama dia itu disapu, diempel, dielap-elap gitu. Jadi dia itu nggak ngandelin istrinya 100% gitu semua kerjaan itu. Kalau nyambel itu tadi aku udah, nah tadi tuh kayak pingin sambel gitu. Nanti ini aku tinggal masak nasi udah dicolokin, tinggal bikin ayam dan aku mau bikin enten. Nanti kita sambut videonya saat aku bikin pepais, oke? Karena kalau aku video semua bikin pepaisnya sama apanya itu prosesnya gitu, proses pepaisnya itu. Karena aku sering bikin video juga, takut yang nontonnya bosen. Yuk kita nangis. Nah ini udah semua udah mateng ya. Ini daging ayamnya yang tadi udah aku goreng sama ada kaki ayam itu. Ini rebusan gegedangan kata Sunda, sambalnya udah aku siapkan. Ada juga cuek, nanti suamiku pulang tinggal makan. Nasinya juga baru ngejeprek, jadi sekarang aku mau bikin pepais enten tuh. Sini udah aku siapkan ketan, udah aku kasih pewarna, udah ada lalat. Langsungnya juga ini entennya masih panas aku buat barusan. Sekarang kita bikin, oke. Nah sekarang aku mau bikin pepais enten. Sini udah aku liatin semua videonya, masak juga udah selesai sambil nunggu suami aku. Jadi ini tuh 5:30, jadi enak aku besok itu nggak harus bikin cemilan, paling bikin gorengan gitu. Kita cari pahala aja ya. Ini tuh kesukaan dia banget. Kemarin itu aku bikin pepais, ceritanya itu cerita lagi ya. Pepais apa itu aku nggak tahu, aku pingin banget mungkin ngidam. Pepais yang di dalamnya pakai pisang itu. Kalau di Lampung itu disebutnya itu lemang sari, pepais selimut lah kata orang sini tuh. Bikinlah aku itu kemarin sorenya itu. Ternyata itu keras, kerasan. Nah kayak gini aja, terus kita lipat tuh. Dia itu seneng banget kalau udah aku bahanin ini tuh. Langsung itu udah aku kasih air juga. Ya lumayan lah buat ibu-ibu ya. Sambil aku nggak nunggu suami pulang. Gampang banget bikinnya itu. Ini cuman tepung ketan, aku kasih gula sedikit karena suami aku tuh suka banget manis. Terus aku kasih garam sedikit, terus santan, terus pakai garam sedikit, udah tadi diomonginnya santan. Terus pewarna hijau karena aku itu nggak punya pandan. Kalau ada itu dikasih pandan, wangi katanya, tapi aku nggak suka wanginya. Nah setelah itu santannya itu direbus dulu, udah dia anget-anget kuku itu baru kita seblokkan ke sini. Jadi adonannya seperti ini, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Kalau lembek nanti itu pas dibuka dari daunnya itu susah. Nah seperti
Nasiku udah ngejepret. Kalau sholat aku udah ya, mandi mah belum. Nanti aja. Jadi sekalian itu kataku itu kalau habis masak, kalau kita nggak salin baju itu kayaknya bau itu baju itu, bau masakan. Ya, jadi gini, kalau udah punya anak nggak tahu ya bisa bikinin suami aku kayak gini atau enggak. Punya riweuh kata Sunda. Tapi mungkin aku itu punya anak itu enak sih, soalnya kan di keluarga aku itu nggak ada anak kecil, ada anak adik udah rada gede gitu, udah umur 3 tahun. Ya mungkin pada ngasuh gitu loh, apalagi ibu kan seneng banget anak kecil. Di keluarganya AA itu aku juga yang terakhir punya anak kecil AA gitu. Ya mudah-mudahan ya langsar lungsur hari ini tuh dia dedek utuhnya itu udah 3 bulan lebih. Doain aja ya supaya langsar lungsur, dedek utuhnya sehat, berkembang dengan baik, sempurna, normal. Tuh, unyu-unyu, amit-amit dulu katanya kalau ngebungkus-bungkus kayak gini tuh kalau lagi hamil itu segala harus amit-amit ya kata orang dulu itu. Ya kita nurut aja demi keselamatan. Kalau bagusnya itu kayak aku yang bikin video kemarin, kayak gininya tuh langsung kita dilangsangin, jangan dulu dikasih daun. Langsung kayak gini tuh daunnya tuh di bawah langsung, terus dikasih minyak, di bawah langsung, di atas langsung maksudnya. Terus masukin aja adonan, jangan dibungkus. Nah, udah bulat kayak gini tuh langsung dimasukin ke langsung. Jadi itu hasilnya itu bagus. Apa itu pas udah mateng baru dibungkus pakai daun, jadi cantik gitu, direbus sebentar. Tapi tanggal bagi aku tuh kerjanya 2 kali, udahlah kayak gini aja. Bukan buat jualan ini, bukan buat semah gitu, buat suami aja. Yang penting mah rasanya maknyus. Ntar lagi aku tuh mandi. Kalau suami aku ada di rumah itu kalau jam segini belum mandi itu diomelin saret, nah kata Sunda itu. Jadi kalau terlalu udah 5:30 itu pamali katanya. Tapi ya gimana ya, soalnya aku tuh nggak suka kalau habis masak nggak mandi lagi, masak sekarang mandi nanti mandi lagi gitu. Aku lupa nggak pakai ininya tadi, ngoceh-ngoceh kataku kok nggak ada. Lalu dia simpan di atas sana, kalian nggak ngomong lagi sama emak. Pecah, kita lihat aja suaranya nanti bagus nggak. Lupa nggak aku pakai mikrofonnya. Kemarin aku udah posyandu, yang kedua kali disuntik juga tangannya itu pegel karena aku lupa juga nggak aku kompres. Jadi kalau kita udah lama nggak hamil terus hamil, soalnya anak aku itu kan udah nginjek 22 tahun. Jadi kita tuh lupa. Nah, kalau ini aku selesaikan sampai selesai bikin Pais Enten, durasinya terlalu panjang, nanti kalian bosen nontonnya. Kita off aja sampai sini ya, aku mau lanjutin bikin Pais ini. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video-video aku. Bilang terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian semakin banyak, kalian sehat walafiat dimana saja kalian berada yang nonton video-video aku. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya, walaupun ya vlognya cuma di dalam rumah aja. Oke, yuk.